Bahkan anak-anakmu yang akan mengikuti ibadah secara online pada malam ini juga, mereka juga akan mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Kuasa Tuhan dinyatakan. Apa yang Tuhan pernah kerjakan bagi hidupku, apa yang Tuhan pernah kerjakan bagi hidup jemaat Tuhan di tempat ini, akan juga dinikmati oleh seluruh anak-anakmu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak, waktu, dan tempat dimanapun kami berada. Engkau yang maha kuasa sanggup melawat kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan waktu ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Pakailah hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Shalom. Apa kabarnya? Saudara lebih baik? Amin. Bagaimana saudara yang ada di rumah? Apa kabar saudara? Saudara lebih baik? Haleluya. Katakan saya lebih baik. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam ibadah mujizat kita pada hari ini. Kita terus mengadakan ibadah mujizat ini karena kita tahu bahwa banyak orang di luar sana yang membutuhkan mujizat. Dan kita juga di tempat ini senantiasa membutuhkan mujizat Tuhan. Amin. Dalam hidup kita sehari-hari kita membutuhkan mujizat Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Tuhan bersama dengan kita. Karena kita tidak dapat hidup tanpa mujizat saudara. Begitu banyak tantangan yang ada di akhir zaman ini. Begitu banyak persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang ada di akhir zaman ini. Dan firman Tuhan katakan bahwa ini adalah waktu-waktu yang jahat. Tidak akan menghadapi sesuatu yang lebih baik, dan lebih baik. Kita mendengar kabar-kabar dengan virus COVID, pandemi yang terjadi, muncul varian-varian yang baru. Dan saudara, ini gak akan berhenti, akan lebih banyak varian-varian lain yang akan muncul di muka bumi ini. Yang akan kita lewati. Dan bagaimana caranya kita melewati semua situasi itu. Dan keluar sebagai pemenang. Amin. Keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saudara. Tuhan punya masa depan yang luar biasa bagi hidup saudara. Sayang kalau masa depan itu disia-siakan. Engkau harus nantiasa mengalami mujizat Tuhan. Engkau harus mengalami kuasa Tuhan. Dan pada malam ini kita mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, memerdekakan kita, dan menolong kita meraih kemenangan-kemenangan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-14. Kita akan baca mulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Satu ayat yang mungkin sudah pernah saudara baca, sering mendengarnya. Tapi pada hari ini mari kita izinkan Tuhan kembali berbicara kepada kita dari ayat-ayat ini. Mari kita baca bersama-sama mulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-33. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar, kita sudah membaca dari firman Tuhan tentang apa yang terjadi. Bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk lebih dahulu pergi menyeberang. Artinya mereka berada di dalam kehendak Allah. Mereka bukan seperti pengalaman Yunus, di mana Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi menyeberang ke Tarsis. Yunus tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Tetapi di sini kita melihat murid-murid berada di dalam kehendak Tuhan. Mereka berada di dalam kehendak Tuhan. Yesus yang menyuruh mereka untuk pergi ke seberang. Itu artinya mereka ada di dalam kehendak Tuhan. Mereka bukan orang yang lari dari panggilan. Mereka bukan orang yang lari daripada tujuan hidup mereka. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Firman Tuhan katakan, sesudah beberapa mil jauhnya dari pantai, perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ternyata orang yang berada di dalam kehendak Tuhan juga bisa perahunya diombang-ambingkan. Amin. Haleluya. Jadi ketika engkau mengalami masalah, bukan berarti kamu orang berdosa. Tidak semua orang yang mengalami masalah adalah orang berdosa. Karena manusia gampang sekali menghakimi ketika mereka melihat ada orang sakit, ketika mereka melihat ada orang terkena virus flu, virus COVID dan virus-virus yang lain, penyakit kanker atau penyakit lain-lainnya. Orang merasa langsung berkata, itu pasti ada dosa, itu pasti kutukan, itu pasti begini, itu pasti begini, ada kesalahan. Tapi kita melihat saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, bahwa murid-murid yang berada di dalam jalur yang benar, di dalam kehendak Tuhan, tapi mereka mengalami masalah, pergumulan, yaitu perahu mereka diombang-ambingkan. Haleluya. Haleluya. Saudara, apa yang kita baca di dalam Matius 14 ini tidak ada dituliskan sesuatu yang luar biasa. Yang kalau saudara baca di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 48, saudara bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Mari kita baca. Markus 6 ayat 48. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ada sesuatu yang luar biasa saudara lihat di situ? Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang. Yesus kemana? Naik ke atas bukit untuk berdoa. Murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Tapi firman Tuhan katakan dalam Markus pasal 6 ayat 48 berkata, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal.
Haleluya. Apa yang saudara lihat di situ? Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada orang-orang yang dikasihinya. Amin. Haleluya. Yesus berdoa. Tapi matanya senantiasa tertuju kepadamu. Karena apa saudara? Karena dia berdoa untuk engkau. Dalam Yohanes 17 dia menyatakan, Bapa, untuk mereka aku berdoa. Hari Minggu kemarin kita dengar kesaksian dari Pak Dokter. Bagaimana ketika dia menyebut Bapa, Yesus yang sedang ngadap ke arah yang lain, kesaksian Bapak itu ya. Yesus yang sedang ke arah lain, mungkin mendengar orang lain berdoa, tapi ketika Pak Dokter berdoa dan berkata Bapa, Yesus kemudian membalikkan wajahnya ke arah beliau. Ke arah beliau. Engkau perlu tahu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Engkau tidak pernah sendirian ketika engkau sedang menghadapi pergumulan. Ketika engkau sedang menghadapi masalah, engkau tidak pernah dibiarkan sendirian. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Dia melihat engkau. Dia melihat segala pergumulan yang engkau hadapi. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya gembira sekali menjadi anak Tuhan. Setiap hari kita bisa berkata, oh happy day. Karena kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang maha kuasa, tapi dia Bapa bagi anak-anaknya. Dia peduli kepada anak-anaknya. Dia sayang kepada anak-anaknya. Dan dia melihat ketika engkau sedang ada di dalam pergumulan. Dan apa yang terjadi? Yesus datang dengan berjalan di atas air. Amin. Yesus datang dengan berjalan di atas air. Saudara, ini melawan hukum gravitasi. Ini melawan hukum gravitasi. Karena setiap benda yang memiliki berat massa, ketika dia dilempar ke air, maka dia harus tenggelam. Yesus memiliki tubuh jasmani yang memiliki berat. Ketika dia berjalan di atas air, tentu saja badannya akan mulai tenggelam. Tapi kita melihat di dalam peristiwa ini bagaimana hukum gravitasi, hukum gaya tarik itu tidak dapat melawan kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Gaya tarik tidak dapat melawan. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa menarik kita dari kasih Tuhan. Di dalam kehidupan dunia ini begitu banyak hal yang bisa menarik kita, saudara. Sehingga begitu banyak orang-orang yang kita tahu, kita kenal bagaimana rajinnya dulu dia sekolah minggu pada waktu dia masih kecil. Tapi kemudian ketika dia menjadi dewasa, dia lari daripada Tuhan. Kita dengar dia menjadi pecandu narkoba, kita dengar dia menjadi pemabuk, dia menjadi orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, menjadi pembunuh, menjadi ini, menjadi ini. Dia lari. Kenapa saudara? Karena gravitasi tadi, karena gaya tarik tadi. Dunia ini menawarkan segala sesuatu di dalam kehidupan manusia. Dan begitu banyak orang yang tertarik dengan daya tarik dunia ini. Sehingga mereka meninggalkan persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka meninggalkan hubungan mereka dengan Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih.
sistem dunia ini bisa menarik saudara. Tetapi apa yang terjadi kepada Yesus? Tidak ada kekuatan gravitasi, tidak ada kekuatan gaya tarik yang bisa menarik dia. Dia berjalan di atas air dengan santai. Dan firman Tuhan katakan di dalam Markus tadi, dia berbuat seolah-olah melewati mereka. Untuk apa saudara? Halo? Dia kan tahu mereka sedang bergumul. Tahu nggak dia? Tahu kan? Kenapa dia nggak datangi mereka? Tapi dia berbuat justru seolah-olah melewati mereka. Haleluya. Karena dia ingin engkau berseru dan memanggil dia. Haleluya. Apakah Tuhan tidak tahu kenapa aku harus berdoa? Dia mau engkau seperti seorang anak yang mendatangi bapaknya dan berkata, "Bapak, aku ingin sepeda. Bapak, aku ingin beli bonbon. Aku ingin beli jajan. Aku butuh ini, aku butuh ini." Seorang bapak kepingin mendengarkan suara anaknya. Dia ingin mendengarkan suara anaknya. Apakah bapak tidak tahu? Bapak tahu kebutuhan anaknya. Tapi ada hubungan. Dia mau terjalin sebuah hubungan. Itu yang Tuhan inginkan. Di dalam Matius 14 kita baca, ketika mereka melihat Yesus, mereka berpikir itu hantu. Dan mereka berteriak, "Hantu, hantu." Tapi kemudian Yesus berkata, "Ini aku, tenang. Ini aku, tenang. Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan Petrus, kita tahu Petrus ini orangnya suka cepat-cepat, ingin duluan. Wah, orangnya sangat antusias, sangat bersemangat. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Haleluya. Petrus juga ingin mengalami pengalaman berjalan di atas air. "Tuhan, kalau memang itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Dan apa kata Yesus? Yesus berkata di ayat 29, apa katanya? "Datanglah." Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mungkin kita berkata, ketika saya berkata tadi bagaimana Yesus berjalan di atas air, mungkin kita berkata, "Oh, Yesus kan Tuhan, Pak. Tentu saja tidak ada kuasa apapun yang dapat menahan dia." Tapi bagaimana selanjutnya dengan Petrus, saudara? Ketika Petrus memiliki keinginan, kerinduan untuk berjalan di atas air juga, Yesus katakan datang. Yesus katakan datang. Apa artinya? Kalau memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka tidak ada yang mustahil juga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Yesus katakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Mari baca ayat 12 sampai 14. Apa katanya? Yohanes 14 ayat 12 sampai ayat 14. Mari kita baca. 1, 2, 3. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kemudian, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di dalam ayat 12 tadi katakan bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu sebabnya kita melihat ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus berkata, Tuhan, kalau memang itu engkau, buat aku juga berjalan di atas air. Yesus katakan, datanglah. Dan kita melihat ketika Petrus turun dari perahu, kekuatan gravitasi bumi tidak dapat menarik dia. Haleluya. Amin. Kekuatan gravitasi bumi ini tidak dapat menarik dia. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Karena Tuhan telah berjanji, apa yang aku kerjakan engkau juga bisa melakukannya. Kuasa Tuhan luar biasa. Kita mendengar kesaksian. Kalau dulu saudara pernah baca tentang kesaksian yang terjadi di Pulau Soe, tentang kesaksian yang ada di Pulau Nias, bagaimana orang-orang hamba-hamba Tuhan berjalan di atas air, bagaimana mereka mengubah air menjadi anggur. Saya pernah berjumpa dengan Pak Meltari, hamba Tuhan yang melakukan mujizat itu. Tapi dia sudah tidak lagi di Pulau Soe, dia sudah ada di Belanda. Dia sudah tinggal di Belanda. Saya ketemu dia di Belanda. Dan kami berdiskusi tentang pengalaman mujizat yang dialaminya. Luar biasa, saudara. Demikian juga dengan hamba Tuhan yang ada di Pulau Nias. Tapi saya tidak sempat ketemu dengan hamba Tuhan itu, tapi dengan anaknya. Tapi begitu banyak hamba-hamba Tuhan lain yang bersaksi tentang mujizat yang terjadi dengan hamba Tuhan itu. Saya katakan, bagaimana itu terjadi? Itu terjadi, mereka katakan. Itu benar-benar terjadi. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena Yesus pernah berjanji, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dia katakan, Bapa, Yesus, kalau memang itu engkau, buat aku juga berjalan. Yesus katakan, mari. Dan dia mulai berjalan. Dia mulai berjalan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya sampai hari ini begitu banyak mujizat-mujizat yang pernah dibuat Yesus kembali terjadi di akhir zaman ini. Begitu banyak Tuhan pakai hamba-hambanya. Begitu banyak orang-orang Tuhan pakai. Bahkan anak-anak kecil juga Tuhan pakai untuk bisa melakukan mujizat demi mujizat. Karena itu janji Tuhan. Amin. Bahkan kita melihat begitu banyak apa yang dulu Yesus tidak lakukan, sekarang dilakukan. Karena itu janjinya. Kita melihat begitu banyak mujizat-mujizat yang tidak dikerjakan Yesus pada zaman itu, dikerjakan saat ini. Karena memang itu janji-janji Tuhan. Bagi orang-orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Markus pasal 16 ayat 17. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit akan disembuhkan. Sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan ada apa-apa. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Haleluya. Mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Saya punya begitu banyak kesaksian-kesaksian. Tapi mungkin salah satu kesaksian yang mungkin kita dengan apa yang terjadi di masa pandemi sekarang ini. Bagaimana di bulan Juli tahun 2020 kita, hampir semua kita, bisa dikatakan semua kita mengalami virus COVID-19. Berapa orang yang mengalami ya? Coba angkat tangannya. Wah, hampir semua ya. Hampir semua kita mengalami. Kehilangan rasa, kehilangan penciuman. Saya ingat
Bagaimana di hari Rabu itu, saya mengalaminya di hari Rabu saudara. Setelah istri, anak-anak sembuh, saya mengalaminya sendiri. Tiba-tiba saya menggigil, demam. Sedangkan Rabu malam harus khotbah dalam ibadah mujizat. Saya katakan, Tuhan, ini tidak baik. Saya harus berkhotbah, saya harus menyatakan mujizat. Bagaimana mujizat terjadi kepada hidup orang, sedangkan aku sendiri mengalami. Aku butuh mujizat-Mu, aku butuh kuasa-Mu. Sebelum jam 6 sore, semua panca indraku harus berfungsi kembali. Dan apa yang terjadi saudara? Di hari Rabu itu, saya tetap berdiri di hadapan saudara. Karena saya sudah disembuhkan. Saya mengalami mujizat dalam satu hari. Disembuhkan total, semuanya disembuhkan total. Saya berdiri di hadapan saudara menjadi saksi hidup mujizat Tuhan. Dan hari ini di antara saudara semua, bagaimana mujizat-mujizat yang saudara alami dengan luar biasa. Kuasa Tuhan yang sempurna. Kalau saya punya begitu banyak mujizat, bagaimana ketika saya mengalami bara, keracunan. Ada 2 pak dokter pada waktu itu. Mereka lihat saya berkeringat. Dan kemudian diperiksa tensi setelah khotbah. Ternyata tensi saya rendah. Pak Dokter Irwanto mengatakan ini namanya, ada istilah kedokteran, keracunan di dalam tubuh. Yang bisa membawa kepada kematian. Dan bagaimana saya mengalami pengapuran di tulang belakang. Begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Kuasa Tuhan tidak terbatas, amin. Hukum gravitasi, daya tarik dunia ini, sistem dunia ini. Bagaimana Tuhan lakukan mujizat kepada anak-anak Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara yang sudah terikat oleh narkoba. Bagaimana narkoba sudah masuk ke dalam darah saudara, menyatu. Tapi pada hari ini bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Bagaimana orang-orang yang dulu terikat dengan minuman keras. Bagaimana racun minuman keras itu sudah masuk ke dalam tubuh. Tetapi hari ini saudara dilepaskan. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Petrus berkata, Yesus kalau memang Engkau, buat aku berjalan di atas air. Dan Petrus pun kemudian berjalan di atas air. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ayat 30, Matius pasal yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 30. 1, 2, 3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tapi ketika dirasanya tiupan angin. Haleluya. Dalam bahasa Inggris sangat jelas. Dalam terjemahan The Passion Translation berkata seperti ini. When he realized how high the wave. Jelas sekali ya. When he realized how high the wave. Ketika dia menyadari betapa tingginya gelombang. Betapa tingginya ombak. Karena bukan hanya angin yang dirasakan. Ada manifestasi daripada angin itu saudara. Bagaimana angin itu membuat air bergelora. Bagaimana air laut itu diantam oleh angin. Membuat gelombang yang tinggi. Dan ketika Petrus melihat gelombang tinggi itu. Saya suka nonton YouTube orang yang berselancar saudara. Bagaimana mereka bermain di antara gelombang. Ya, dengan berselancar. Kalau kita pergi ke Pulau Nias, berapa kali saya ke Pulau Nias,
Wah, di pantai itu saudara, sepanjang malam saya sulit untuk tidur. Kenapa? Bunyi ombak yang begitu kuat. Ombak yang sangat tinggi di Teluk Dalam saudara, ombaknya tinggi. Ya, begitu kuat, luar biasa. Ini di pantai terganggu dengan suara ombak. Apalagi ketika kita berada di tengah laut, lihat gelombang yang begitu tinggi. Halo? Kira-kira bagaimana? Gemetar semua ya? Gemetar ya? Hah? Manisa yang gagah perkasa pun pasti ketika melihat itu semuanya udah basah saudara. Gemetar, rambutnya pun ikut gemetar saudara mungkin. Lihat gelombang saudara. When he realized how high the waves were, he became frightened and start to sink. Ketika dia menyadari betapa tingginya gelombang, ombak yang berada di depan matanya ini, dia menjadi ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah yang terjadi kepada begitu banyak orang. Ketika mereka melihat gelombang-gelombang berita-berita yang datang. Di grup ini dan di grup itu. Ketika mereka melihat begitu banyak orang-orang yang mati. Ketika mereka mendengar si Anu meninggal, si B meninggal, si C meninggal. Semua teman-teman mereka disebutkan satu persatu meninggal. Dalam waktu-waktu yang tidak terlalu jauh. Dia menjadi gemetar. Gemetar saudara. Gelombang kematian, gelombang penyakit, gelombang masalah yang terus mengikuti. Begitu tinggi, begitu luar biasa. Ketika Petrus melihat ini tidak benar. Langsung nyalinya. Saudara tahu Petrus itu bagaimana ya? Preman saudara ya, nelayan. Serdadu Romawi itu yang mau tangkap Yesus saja gak takut dia ngadapi. Dia potong kupingnya. Tapi ketika dia lihat gelombang itu, oh my God, oh Tuhan. Ketakutan saudara. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan. Begitu banyak orang yang menjadi kalah karena ketakutan. Yang semula Petrus berjalan di atas air. Yang semula Petrus berhasil mengalahkan gaya gravitasi yang luar biasa. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang pernah mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Berapa kali engkau menghadapi mujizat, bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan hidupmu. Tapi ketika engkau melihat gelombang besar yang datang, kenapa tiba-tiba engkau menjadi ciut nyalimu? Kenapa engkau menjadi takut? Bukankah selama ini engkau sudah melihat pertolongan Tuhan? Bukankah selama ini engkau sudah lihat kebaikan Tuhan? Kenapa sekarang engkau menjadi takut? Kenapa sekarang engkau menjadi takut? Dan Yesus berkata ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Inilah yang menjadi penyebab begitu banyaknya kematian yang terjadi saudaraku. Karena mereka kehilangan kendali atas kehidupan mereka. Ketakutan menguasai kehidupan mereka. Dan firman Tuhan katakan 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan kepada kita. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Jadi dari mana ketakutan ini datang? Ketika engkau kehilangan percayamu, karena engkau sudah isi alam bawah sadarmu
dengan semua berita-berita yang kau dengar. Itu sebabnya saya buat tadi di grup WA gereja. Jangan kirimkan berita-berita yang menimbulkan rasa takut. Lebih bagus kirimkan berita, foto engkau lagi ngopi, engkau lagi masak sayur, ibu-ibu ada olahan baru, produk baru yang kau mau masak, kirimkan. Hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang membangun hubungan, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang memberikan kabar sukacita. Kirimkan berita-berita itu. Jangan kirimkan hal-hal yang menakutkan. Karena semua ini akan mempengaruhi jiwamu, mempengaruhi pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu. Dan kemudian ketika engkau membongkar grup WhatsApp ini, apa yang terjadi? Ketakutan, roh ketakutan ini diam-diam menyusup masuk ke dalam dirimu. Dan secara perlahan-lahan dan pasti dia mulai ambil kendali kehidupanmu. Sehingga Petrus yang semula dengan gagah berani berjalan di atas air, ketika dia melihat gelombang yang begitu tinggi, gemetar, ketakutan. Tuhan tolonglah. Dan apa yang terjadi? Ketakutan itulah yang membuat dia tenggelam. Haleluya. Ketakutan itulah yang membuat dia tenggelam. Ketika ketakutan itu belum ada di dalam dirinya, dia dengan berani berjalan di atas air. Tapi ketika ketakutan itu datang, tiba-tiba berat badannya seperti bertambah dengan sangat. Dan mulai turun. Ketakutan itulah yang menghancurkan rancangan Tuhan yang membawa hari depan bagi hidupmu. Banyak orang kehilangan masa depannya karena dia dikuasai oleh ketakutan. Takut untuk melangkah, takut untuk maju, takut untuk memulai usaha. Nanti begini, takut untuk bertindak, takut untuk melakukan sesuatu. Ketakutan ini menguasai sehingga dia menjadi kalah dan kalah. Haleluya. Yesus berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya. Ketakutan menarik imanmu. Ketakutan menarik kepercayaanmu. Pada malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, engkau harus menghilangkan rasa takut itu dari dalam dirimu. Bagaimana caranya menghilangkan rasa takut itu dari dalam dirimu? Apa yang terjadi dengan Yesus? Ketika dia berada di dalam taman Getsemani, ketika dia tahu dengan segala yang bakal dihadapinya, ketika dia tahu dengan situasi yang ada di depannya, bagaimana dia harus berada di kayu salib, bagaimana dia harus menderita, bagaimana dia harus dicambuk, bagaimana dia harus dipukul, dia harus menghadapi semua proses itu satu persatu, dan dia maha tahu apa yang terjadi di taman Getsemani kepada Yesus. Ketakutan itu menguasai dia. Stres, pecah pembuluh darah, sehingga keluar keringat darah. Keluar keringat darah. Tapi kemudian apa yang dia katakan? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Haleluya. Apa arti percaya? Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tanganmu. Itulah arti percaya. Haleluya.
Sama seperti ketika kita mendengar kabar tentang virus COVID-19. Para ahli mengatakan ada virus, namanya virus COVID-19. Kemudian ahli mengatakan ada variabel baru. Oh, ada namanya Delta, ada namanya ini. Apa yang terjadi saudara? Kita menjadi percaya. Kemudian ahli mengatakan engkau harus pakai masker, engkau harus pakai hand sanitizer, engkau harus mandi, engkau harus ikuti protokol ini dan protokol itu. Dan kita percaya dengan para ahli. Kita melakukan semuanya itu. Haleluya. Tapi kenapa sulit bagi kita untuk percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan? Kepada setiap janji-janji Tuhan. Yesus katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita baca. Apa Yesus katakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7? Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh bilur-bilur darah Yesus, kamu menjadi sembuh. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang memberikan kehidupan kepadamu. Kenapa engkau mau menjadi takut? Kenapa engkau mau menjadi gelisah? Kenapa engkau mau menjadi khawatir? Apakah engkau merasa Tuhan tidak sanggup menolong engkau? Apakah engkau merasa gelombang yang kau hadapi, gelombang masalah, gelombang pergumulan yang kau hadapi terlalu besar? Sehingga engkau berkata, Tuhan sekalipun tidak dapat menolong. Apakah seperti itu? Dan Yesus harus berkata kembali hari ini. Hai kamu orang kurang percaya. Haleluya. Yesus harus kembali berkata, hai kamu orang kurang percaya. Kenapa engkau tidak percaya kepadaku? Dia berkata kepada Joshua di dalam Joshua 1 ayat 9. Jangan kecut, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Joshua takut untuk menerima tampuk kepemimpinan, estafet kepemimpinan. Karena dia melihat selama ini dalam 40 tahun dia menemani Musa. Bagaimana tindakan-tindakan bangsa Israel. Bagaimana perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga dia takut untuk memimpin mereka. Dia takut ketika Musa mati. Tuhan berkata, engkaulah yang akan memimpin mereka. Dia menjadi takut, saudara. Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, haleluya. Setiap hari bulan 12 kita merayakan Natal. Setiap tahun kita merayakan Natal. Dan di situ dengan tema-tema yang luar biasa. Namanya Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan menyertai kita. Amin. Kita mengulang-ulang nama Immanuel. Tetapi dalam hari-hari kehidupan kita, kita sering lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang melihat kita. Ada Tuhan yang tahu engkau sedang menghadapi pergumulan. Ada Tuhan yang akan menolong kau. Lihat bagaimana Yesus sekalipun dia sedang berdoa. Murid-murid ada di laut. Dia tahu apa yang sedang dialami. Dan malam ini engkau perlu tahu. Ada kabar baik bagi engkau. Dia tahu. Tuhanmu tahu akan setiap pergumulan-pergumulan yang kau hadapi. Apa pergumulan yang terlalu sukar bagi dia.
dia. Kalau laut, kalau gravitasi bumi bisa dikalahkan, apakah masalahmu tidak mungkin Tuhan kalahkan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil kalau engkau percaya. Apakah engkau percaya malam ini? Haleluya. Kalau engkau percaya, engkau akan hadapi mujizat seperti yang pernah saya hadapi. Seperti mujizat-mujizat yang pernah engkau alami. Mujizat Tuhan akan kembali terjadi dalam hidupmu. Jangan kau takut berjalan di muka bumi ini. Karena Tuhan ada bersama engkau. Dia mau setiap hari, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu menjadi hari-hari yang penuh kemenangan bagimu. Kalau engkau berjalan bersama dengan dia, senantiasa meminta dia dengan berkata, peganglah tanganku. Setiap pagi engkau bangun dan berkata, Tuhan peganglah tanganku. Maka engkau lihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Maka engkau lihat kemenangan demi kemenangan akan menjadi milikmu. Haleluya. 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 Karena dia Bapa yang mengasihi engkau. Haleluya. Beri kemuliaan bagi dia, saudara.